Shalom. Kami dari kelompok 6 akan menyanyikan UPD HKBP nomor 338 ayat 1, 2, 3, dan 5. Kami pelajar Katekisasi Sidi, Pospel GCP dan HKBP Cibitung, Resort Salagarsia Cibitung, Distrik 19 Bekasi. Kami ingin menganalisis lagu dalam buku ND HKBP nomor 338 ayat 1 sampai 5 yang berjudul Hehe Domuse Pamatakon, disusun oleh Fernando Peter Joshua Totoir, Maria Trinovisi Hombing, Yosalin Hasianta Stopo. Selamat menyaksikan. Informasi umum lagu. Buku ND HKBP nomor 338 ayat 1 sampai 5 berjudul Hehe Domuse Pamatakon. Dan dalam terjemahan buku nyanyian HKBP nomor 338 berjudul Nanti Akan Bangkit Diriku dengan nada dasar bass sama dengan do dan irama 3/4. Judul lagu ini berasal dari bahasa Jerman yaitu Die Auferstehung. Lagu ini terdapat di bagian angka ND yang mencakup lirik ND Taringot tu ajal ni jolma. Lagu ini berciri-ciri terdiri dari 5 ayat. Perlu dicatat bahwa nada lagu dalam versi Jerman berbeda dengan nada yang terdapat dalam buku ND dan buku nyanyian HKBP. Pencipta lirik lagu Friedrich Gottlieb Klopstock lahir pada 2 Juli 1724 di Quedlinburg di Jerman. Ia dibesarkan dalam keluarga yang religius dan patriotik dengan nilai-nilai kejujuran dan ketekunan. Beliau menempuh pendidikan di sekolah terkenal School
Forta, di mana ia mulai merancang karya utamanya, Dear Messias, setelah terinspirasi dari Paradise Lost karya John Milton. Dan ia terkenal dengan karya utamanya Dear Messias, Sang Mesias, yang ditulis dalam bentuk heksameter tanpa rima dan diterbitkan secara bertahap antara 1749 hingga 1773. Dan beliau meninggal pada 14 Maret 1803 di Hamburg, dan beliau tetap dihormati sebagai salah satu tokoh sastra termuka di Jerman. Pencipta nada lagu Karl Heinrich Braun lahir pada 1704 dan wafatnya 1759 adalah komposer dan penyanyi Jerman yang terkenal dalam genre opera dan oratorio. Musiknya mencerminkan gaya barok, menggabungkan melodi indah dengan emosional mendalam. Karya-karya Braun ditandai dengan melodi ekspresif dan harmoni kaya, terinspirasi oleh komposer seperti Bach dan Handel, tetapi dengan fokus pada drama dan ekspresif emosional. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah oratorio Der Tod Jesu, yang menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan suasana reflektif dan emosional, menggunakan nada untuk mengekspresikan kesedihan dan pengorbanan. Meskipun kurangnya dikenal dibandingkan rekan-rekannya, Braun memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan musik opera Jerman, membantu membentuk dasar bagi komposer berikutnya. Latar belakang lirik dan nada Friedrich Gottlieb Klopstock menciptakan Die Auferstehung atau The Resurrection sebagai bagian dari karya religiusnya yang mendalam, menekankan tema kebangkitan dan kehidupan abadi sesuai dengan keyakinan spiritualnya. Puisi ini ditulis dengan tujuan untuk digunakan dalam konteks ibadah gereja dan nadanya berasal dari melodi tradisional Lutheran berjudul Jesus Christus Answer Heiland der den Tag Overwhelmed. Nada-nada yang diciptakan oleh Karl Heinrich Braun seringkali memiliki tujuan untuk menyampaikan emosi mendalam dan narasi dramatis. Dalam konteks opera dan oratorio, nada-nada ini digunakan untuk menyampaikan perasaan dan mendukung cerita. Musik Braun menciptakan suasana yang mendukung lirik, membantu pendengaran merasakan emosional yang ingin disampaikan, seperti kesedihan, kegembiraan, dan ketegangan. Selanjutnya, analisis lirik. Ayat pertama. Nanti akan bangkit diriku dari kuburanku, beroleh hidup dari Yesus, Tuhanku, haleluya, haleluya. Makna lirik menjelaskan keyakinan akan kebangkitan dari kematian melalui Yesus Kristus. Kata haleluya adalah ungkapan pujian kepada Tuhan, menegaskan sukacita dalam pengharapan kebangkitan. Ayat kedua, kita ini bagaikan benih ditanam, berkembang. Tuhan kan datang, bangkitkan orang mati. Haleluya, haleluya. Makna lirik ini menggambarkan kehidupan manusia sebagai benih yang ditanam, tumbuh, dan akan dibangkitkan oleh Tuhan pada saat kedatangannya. Metafora ini menunjukkan proses alami dari kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Ayat ketiga, air mata dihapuskannya sebab kebangkitannya. Sesudah pulas tidur di dalam tanah, kubangkitkan. Makna liriknya menyatakan penghiburan dan penghapusan air mata oleh Tuhan pada saat kebangkitan, menjelaskan bahwa setelah kematian akan ada kebangkitan, menggambarkan mengenai sebuah pengharapan yang menjadi kekuatan bagi orang percaya. Ayat keempat, hari Tuhan, hari bahagia. Hari pengadilan, kita terima mahkota dalam surga. Haleluya, haleluya. Lirik ini menggambarkan hari penghakiman Tuhan sebagai hari kebahagiaan bagi mereka yang percaya. Menyatakan harapan akan menerima mahkota di surga sebagai simbol kemenangan dan penghargaan atas kesucian. Ayat kelima, aku dengan malaikat kudus di surga yang kudus, memuji Allah dengan gegap gempita. Haleluya, haleluya. Lirik ini menggambarkan sukacita dan pujian bersama malaikat di surga, menjelaskan mengenai sebuah gambaran mengenai kehidupan kekal di surga, di mana orang percaya akan bergabung dalam paduan surgawi.
Makna keseluruhan dari seluruh ayat. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ungkapan iman dan harapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan setelah kebangkitan, memberikan penghiburan dan kekuatan bagi jemaat yang berduka. Analisis teologis lagu. Ada 3 kitab. Yang pertama dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44. Ayat ini berbincang tentang kebangkitan tubuh, bagaimana tubuh yang fana akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ini menegaskan bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan kekal bersama Tuhan. Yang kedua, ada dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Dalam ayat ini, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri adalah sumber kebangkitan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Nah, yang terakhir, ada dalam Wahyu pasal 21 ayat 4. Ayat ini memberikan penghiburan bahwa di kehidupan kekal nanti, Tuhan akan menghapus segala air mata, tidak akan ada lagi duka cita, penderitaan, dan maut. Kematian bukanlah akhir, melainkan masa tidur sebelum kebangkitan. Hidup kekal adalah janji Tuhan bagi umat yang percaya. Ada penghiburan bagi yang ditinggalkan. Analisis liturgis lagu. Lagu ini sering digunakan dalam ibadah penguburan, memberikan penghiburan dan pengharapan bagi keluarga yang berduka. Liriknya mengingatkan jemaat bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan kekal bersama Tuhan. Dalam perayaan Paskah, lagu ini menjadi pengingat akan kebangkitan Kristus dan janji kebangkitan bagi orang percaya. Tema kebangkitan dalam lagu ini sangat relevan dengan perayaan kemenangan Kristus atas maut. Sebagai bagian dari refleksi akhir atau penguatan iman, lagu ini membantu jemaat memperkuat keyakinan mereka akan kehidupan setelah mati dan pentingnya mempersiapkan diri untuk menyambut hidup kekal. Berikut beberapa lirik lagu dalam 3 bahasa. Makna lagu dalam konteks budaya Batak. Puncak dari iman Kristen dalam konteks Batak. Perpaduan nilai Kristen dengan tradisi Batak, mempersatukan jemaat dalam pengharapan bersama, memberikan struktur dan makna dalam proses berduka. Dalam masyarakat Batak, lagu ini memiliki makna yang mendalam karena menghubungkan kepercayaan Kristen dengan nilai-nilai budaya lokal. Lagu ini menjadi jembatan antara tradisi Batak dengan kekristenan global. Memperkaya spiritualitas lokal melalui ekspresi iman yang membumi dan bersifat profetik. Ketika dinyanyikan dalam upacara kedukaan, lagu ini tidak hanya menghibur yang berduka, tetapi juga meneguhkan identitas komunal sebagai orang Batak, Kristen yang memiliki pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Kesimpulan, lagu ini terdiri dari 5 ayat yang kaya akan makna teologis dan juga tersedia dalam bahasa Batak, Indonesia, dan Jerman. Tahun kelahiran Friedrich Gottlieb Klopstock, pencipta lirik, tahun 1724. Lagu Hehe Domuse Pamatakon bukan hanya nyanyian duka, melainkan deklarasi iman dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ia menyampaikan bahwa tubuh yang fana akan dibangkitkan dalam kemuliaan, bahwa duka akan digantikan dengan sukacita, dan bahwa kehidupan yang kekal adalah janji yang pasti dari Allah. Dalam konteks budaya Batak, lagu ini memperkaya spiritualitas lokal melalui ekspresi iman yang membumi dan bersifat profetik. Lagu ini membangun jembatan antara tradisi Batak dan kekristenan global, menjadikannya warisan spiritual yang berharga bagi generasi mendatang. Berikut lampiran lirik lagu dalam 3 bahasa. Terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 6.